Baik, terima kasih sudah masih bersama kami dalam dialog yang pada siang hari ini membahas tentang mengenal ancaman puting beliung dan penanganannya di Aceh. Masih bersama saya RK Hari dan ditemani 3 orang narasumber, Pak Syahnan dari BMKG, kemudian ada Pak Marwan dari kantor SAR Banda Aceh. Benar Pak, Banda Aceh Pak? Betul ya. Kemudian juga ada Bang Is dari manajer Pusdalog. Baik, tadi Bang Is sempat menyinggung tentang ternyata dalam kanun yang sedang dibahas di DPR juga ingin melibatkan masyarakat di Lampung ini, Bang. Silakan. Kita punya kanun tentang pemerintahan terkecil, di mana kampung merupakan instansi pemerintahan terkecil yang itu. Dan kita juga terjadi perubahan paradigma, melihat bencana jauh sebelum bencana, itu mitigasi, bagaimana mengurangkan risiko bencana. Itu kan yang berperan karena orang yang paling di bawah. Iya. Jadi kalau istilahnya teman-teman itu berbuat CBDRM, pengurangan bencana berbasis masyarakat. Jadi kita akan melibatkan kampung di dalam pengurangan risiko. Kita sapa dulu penelpon di rumah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Pak Rusli, Pak. Pak Rusli? Pak Rusli. Begini Pak, saya melihat satu realita, bahkan BMKG atau BND itu terhadap tugas-tugas ataupun program-programnya sangat terbatas. Itu secara optimal bahwa hanya memberikan himbauan ataupun memberikan informasi. Tapi di balik itu tidak ada suatu hal-hal lain. Saya memberikan contoh. Misalnya banjir, tsunami, air pasang. Kadang-kadang tidak ada. Tapi orang memberikan informasi seperti tsunami dulu, tsunami naik. Orang berlarian. Tetapi oleh pihak BMG tidak ada suatu sanksi hukum terhadap orang yang memberikan informasi palsu. Seharusnya ada peraturan polisi, karena ini membahayakan masyarakat, Pak. Jadi coba ke depan hal-hal seperti ini turut memikirkan secara realita, tidak hanya memberikan ini hujan, ini angin. Itu kan memang orang sudah mengetahui, tetapi di balik yang membahayakan masyarakat apa kira-kira yang tidak membahayakan masyarakat itu perlu dipikirkan. Istilahnya harus mengerti lah, tidak hanya seperti biasa, karena PMG ini punya suatu istilahnya pemerintah juga di bawah publik. Jadi kedepannya cobalah bekerja secara rasional. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rusli di Banda Aceh. Ini Pak Syahnan, silakan Pak. Mungkin Pak Rusli di Banda Aceh mungkin di masa-masa lalu BMKG memang belum mempunyai kekuatan di hukum ya, di bidang hukum tentang bagaimana informasi itu sampai di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa memalsukan informasi-informasi seperti itu. Tetapi sekarang sejak tahun 2009 BMKG oleh DPR RI telah dibuatkan undang-undang tentang BMKG. Jadi di sana ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 itu ada mengatur tentang bagaimana informasi itu disampaikan, bagaimana data-data itu benar-benar konkret yang bisa diinformasikan ke masyarakat. Jadi mulai tahun ini mungkin BMG telah bisa memberikan informasi itu bahwa memang BMG lah yang benar-benar instansi yang berhak memberikan informasi. Jadi ketika ada misalnya masyarakat yang menyebarkan informasi palsu mengatasnamakan BMKG, ya itu bisa ditindak dan oleh aparat keamanan gitu. Gitu. Artinya masyarakat boleh melapor, iya, atau boleh melapor. Boleh atau memastikan informasi itu ke BMKG bisa Pak ya? Bisa, ya sebenarnya seperti itu. Baik, ini banyak masyarakat mengatakan bahwa kita hanya sibuk tentang masalah memberikan informasi-informasi, tapi penanganannya ini sepertinya agak sedikit lambat. Ini mungkin ke Badan SAR yang cocok jawab. Pak Marwan, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kalau untuk penanganan ya, karena kita itu bergerak pada saat terjadinya bencana, tidak sebelumnya. Jadi pada saat bencana itu terjadi, ya kita dari Badan SAR Nasional sebetulnya sudah ada satu peralatan yang kita sebut itu rescue tool itu dalam satu truk itu, dalam satu box itu sudah lengkap semua di situ peralatan untuk penanganan untuk menyelamatkan korban.
termasuk kita kalau senso kita itu bukan hanya motong kayu, motong besi juga ada di situ. Iya, motong besi, motong keramik semua, alat keras semua. Kemudian ada satu benda yang terbuat dari karet gitu. Itu bisa mengangkat sampai dengan 60 ton. Jadi kalau ada korban angin puting beliung itu ditimpa oleh satu benda berat, itu kita punya karet yang bisa digembungkan untuk mengangkat barang. Jadi untuk penanganan korban untuk kelas di Banda Aceh ya, karena kejadian tadi kembali lagi jauhnya jarak itu akan mempengaruhi gerakan daripada bantuan yang akan diberikan. Jadi kalau mungkin untuk di Banda Aceh itu bisa secepatnya melapor ke kantor SAR Banda Aceh untuk penanganan penyelamatan korban. Itu nanti bisa diakses ke kita, ada siaga di situ, siaga 24 jam di 33876 itu. 33876 ya. Ya. Berarti itu nomor yang Ya, itu nomor komunikasi kita yang standby 24 jam, ada yang jaga itu tiketnya. artinya kalau ada masyarakat yang menjadi korban, masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut dan Ya, bisa dihubungi saja. Kemarin itu bukan angin puting beliung ya, cuma bulan berapa itu yang angin agak kencang di Banda Aceh, itu di daerah Geju Komplek, sehingga pohon itu ada yang hanya sekian meter ke rumahnya itu berayun gitu. Jadi kita ditelepon, kita potong itu semua yang di sekitar rumahnya itu kita potongin untuk penyelamatan, jangan sampai terjadi ada timbul korban. Masalahnya kan banyak kemudian kalau yang tahu gitu ya, masyarakat kota mungkin bisa mengakses informasi dengan mudah. Ini kan permasalahannya masyarakat kita tidak hanya tinggal di kota, juga ada tinggal di pedesaan, bahkan di pedalaman. Ini siapa yang bertanggung jawab? Pusdalop atau siapa ini? Maksudnya untuk kemudian meneruskan informasi sampai ke pelosok-pelosok ini, Bang Is. Kalau kita Pusdalop itu hanya di provinsi ya, kita bagaimana meneruskan ke level kabupaten kota. Jadi Untuk level kabupaten kota juga disebut dengan Pusdalop juga atau? Ya, memang harusnya setiap kabupaten kota itu memiliki Pusdalop, tetapi BPBD aja tidak di semua kabupaten kota ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga belum semua kabupaten kota yang membentuk di Aceh. Di Aceh saat ini baru 4 dengan Takengon yang belum seminggu. Aceh Tengah yang baru terbentuk. Jadi baru membentuk 4 dari 23 kabupaten kota. 4 dari 23 kabupaten kota. Nah, itu juga mensulitkan kita untuk komunikasi. Jadi kita memberitahunya kepada siapa? Kalau kita di daerah itu belum ada BPBD. Paling kita hanya ke Saklak atau di Kesbangnya. Artinya misalnya ketika menerima email dari BMKG pusat diteruskan ke Aceh, kemudian Aceh ke Pusdalop, ketika itu terjadi di daerah yang belum ada lembaga khusus penanganan bencana, kita ke Kesbang, Kesbang Polimas. Jadi kita masih kembali ke sistem Sakorlak Saklak. Sebelum ya sama seperti di provinsi sebelum terbentuk BPBA kan masih Sakorlak. Jadi kita akan kembali ke Saklak. Itu ya untuk langsung ke daerah itu menjadi tanggung jawab mereka. Artinya ketika ini sudah tersampaikan oleh Pusdalop Aceh gitu, Iya. ketika sudah dikirim selesai berarti ya, apa yang terjadi terjadilah karena itu Ya. sudah bisa dikirim. Karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan evakuasi. Kita misal ya Pusdalop Aceh tidak bisa memerintahkan masyarakat Semelu untuk segera melakukan evakuasi. Yang bisa memerintah itu kan adalah bupatinya. Jadi kita tidak bisa sampai ke masyarakat bahwa daerah ini akan terjadi potensi puting beliung, segera meninggalkan lokasi. Nah, pengalaman selama ini yang pernah terjadi seperti apa, Bang? Artinya pernah tidak kemudian berhadapan memang kondisi yang Bang Is jelaskan tadi, bahwa mendapat informasi kemudian diteruskan, kemudian terjadi tanpa ada penanganan atau tanpa informasi, pernah? Kalau untuk puting beliung belum ya? Belum. Untuk puting beliung belum, tetapi untuk gempa berpotensi tsunami pernah. Jadi atau karena mungkin puting beliung nggak populer kali. Artinya mungkin bukan nggak populer, maaf. Tidak sebahaya gempa bumi atau tsunami sehingga areanya agak lebih kecil. Jadi agak begitu kita memberitahu kabupaten juga mereka bingung ke kecamatannya karena cakupannya agak kecil. Ketika bingung, makan proses waktu, ketika disampaikan angin puting beliung dia sudah lewat gitu ya. Sudah lewat. Ya. Baik, ini bicara masalah mengurangi resiko ini. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika melihat potensi angin puting beliung datang? Apa ini yang bisa dilakukan? Apakah hanya sekedar lari dan menyiapkan diri, atau mungkin misalnya menanam pohon misalnya? Apakah itu? Kalau kalau saya melihat sebenarnya muatan lokal Aceh itu sangat bagus.
Kalau kita melihat orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita udah tahu itu Aceh itu pintu angin. Kita lihat dari atap Aceh, kayak Pak Sana bilang kalau genteng itu lebih gampang. Orang Aceh nggak pakai genteng. Itu kemiringan dari atap, tidak pernah 45 derajat, itu biasa 30 atau 35. Memang nenek kita itu sudah mengajari bagaimana untuk mengantisipasi masalah angin. Ya, kalau kita tidak memahami nenek kita mungkin ya. Ya, kalau ada anekdotnya mengatakan bahwa rumah Aceh itu sudah sangat baik, tetapi kenapa begitu ditanya apakah Anda sudah membangun rumah Aceh? Enggak juga ya kan. Nah, tetapi ya karena udah mencoba meminimalisasi. Jadi sehingga yang sudah dibuat rumah yang tahan angin, dibuat rumah minimal modern, itu yang malah menjadi menampung angin. Nah, itu untuk infrastruktur sebenarnya sudah cukup baik. Untuk artinya secara infrastruktur kalau kita merujuk dari apa yang pernah dilakukan oleh orang kita terdahulu selesai sebenarnya gitu ya. Sudah cukup baik. Kalau untuk pohon vegetasi itu, makanya tadi di Kanun itu kita mencoba memasukkan ke kampung itu mempunyai peran sehingga mereka bisa melakukan penebangan pohon-pohon yang memang sudah tidak layak lagi. Tidak mungkin kan orang kecamatan datang ini harus tebang pohon yang sudah rapuh. Jadi kalau kampung itu bisa berperan di dalam pengurangan risiko bencana, kita bisa Pak Kecik bisa melakukan gotong royong untuk menebang ranting-ranting yang sudah bersiku, sudah lapuk. Nah, itu kita harapkan dari peran dari komunitas yang terkecil di pemerintahan itu, pemerintahan kampung. Itu berarti itu kalau apa untuk mengurangi risiko bencana artinya memotong tanaman-tanaman yang sudah tua seperti lapuk. Tapi kalau untuk memecah angin seperti itu mungkin dilakukan tidak? Baik, memecah angin ya. Baik, Pak Sanan sebelum dijawab kita break dulu. Baik, tetaplah bersama kami saudara. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Bagi Anda yang ingin bergabung silakan nanti di 41773 atau 45868. Informasi dan dialog kami tentang mengenal ancaman puting beliung dan penanganannya di Aceh akan kembali setelah yang satu ini.